Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang khusus sekali pada hari ini kita berbicara tentang persunatan ya. Jadi kalau ngomong sunat aja ini konotasinya banyak nih. Bisa-bisa ada anggaran yang disunat gitu ya. Tapi kita tentang persunatan. Normalnya laki-laki itu disunat idealnya tuh usia berapa dong? Nah, jadi kalau batasan sunat sendiri itu nggak ada batasannya. Saya pernah menyunat paling kecil bayi usia 3 hari. Wow. Dia baru lahir, keluar dari rumah sakit, ibunya pun juga baru keluar rumah sakit. Karena ada masalah. Enggak juga. Biasanya ada penyumbatan. Nah, kalau itu lain lagi. Nah, ini tanpa ada penyumbatan pun sekarang trennya meningkat sekali. Bayi usia 4 hari, 3 hari, 4 hari sudah disunat gitu ya. Oh, ya, emang udah ketahuan bentuknya dong? Sudah ketahuan bentuknya karena memang dari lahir itu memang selama dia nggak ada kelainan kita bisa langsung lakukan tindakan sunat. Nah itu yang paling kecil. Paling tua saya pernah nyunat usia 64 tahun. Nah, 64 tahun. Kalau orang bilang udah alot harus potongnya pakai golok gitu ya. Tapi sebenarnya nggak gitu. Ya, itu potongnya pakai apa dok? Potongnya sama aja. Prinsip kerjanya mau sunat bayi ataupun sunat dewasa itu sama aja. Terus resiko sakitnya dok gimana dok? Oke. Nah, kenapa akhir-akhir ini meningkat tren sunat pada bayi nih? Karena orang sudah mulai melek kesehatan. Ya, alhamdulillah sekarang ini kan media ini sudah media online terutama ya, ini sudah merambah kemana-mana. Artinya informasi tentang kesehatan dari disunat ini sudah tersebar. Artinya orang sekarang sunat ini bukan semata-mata karena perintah agama. Kalau yang kita tahu kan mungkin kebanyakan ya umat muslim ini disunat cuma karena kewajiban gitu ya. Padahal di balik itu memang manfaat dari sisi medisnya banyak sekali. Manfaat sisi medisnya pertama kalau bayi disunat kenapa? Itu untuk menghindari supaya nggak ada kemungkinan terjadinya fimosis. Fimosis itu yang penyumbatan tadi yang Mas bilang. Jadi ada kalanya ketika seorang lahir kulit kulupnya ini sangat kecil sekali Mas. Nah, kalau dia kecil sekali ini, di dalam dari kulit kulup ini kan dia memproduksi lemak. Nah, ketika dia kencing, kadang-kadang lemak yang di dalam ini terlepas dan dia menyumbat di saluran kencingnya itu. Nah, ini yang bisa menyebabkan penyakit. Penyakitnya itu infeksi. Karena penumpukan cairan dia nggak bisa kencing. Penumpukan cairan yang nggak bisa keluar dari, jadi kayak selang kita tutup ujungnya mampet. Itu efeknya kan akan ke pangkalnya gitu. Itu bisa naik sampai ke ginjal. Kalau udah begitu masa depan laki-laki sulam. Nah, makanya kenapa bayi sekarang pada disunat untuk menghindari supaya di masa depan nggak ada resiko terjadi seperti itu. Saya jadi ingat dulu ya, kalau masih kecil belum disunat itu maaf banget ya, suka ada kotoran putih-putih itu yang saya bilang lemak, itu produksi lemak yang ada di dalam. Itu bahaya ya? Bahayanya itu ya kalau ketika dia mau keluar tapi ketahan di dalam. Itu kan lembab dan kotor. Lembab kotor itu yang bikin akhirnya resiko infeksi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kan yang tahu anak bapak dan ibu adalah bapak ibu sendiri ya. Nah, kita tadi sudah mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada batasan waktu untuk sunat yang ideal. Tapi kalau anak Anda misalkan kita suruh sunat, dia udah takut duluan tuh kadang-kadang ya. Tapi ada anak kecil yang suka ngomong, "Ma, mau sunat." Saya selalu menyarankan kalau ke pasien-pasien pribadi saya bilang ketika si anak udah minta sunat, saya sarankan untuk secepatnya disunat gitu. Karena apa? Kalau orang tua bilang, "Oh, nanti aja, ditunda aja, belakangan aja atau apa gitu ya." Ketika anaknya suatu saat minta orang tuanya mau nyunatin, si anaknya nih momennya udah hilang. Akhirnya jadi susah nanti ngebujuk. Dok, tanya 6 bulan udah bisa belum tuh? Jangankan 6 bulan Bu, kemarin yang saya cerita 3 hari. Alhamdulillah saya sunat dan bagus. Ibu ada masalah nggak dengan 6 bulannya? Maksudnya anak suka kencing nangis atau? Ya. Jadi indikasi ketika orang harus segera disunat itu ada beberapa ya. Pertama, ibu harus periksa lubang kencingnya, dia kepala
mohon maaf, kepala penisnya udah kalau ditarik kulitnya bisa keluar atau enggak? Iya. Kalau dia nggak bisa keluar itu ada indikasi terjadinya fimosis yang saya bilang di awal tadi. Terus kedua, kadang-kadang ada pasien yang datang ke dokter berkali-kali dengan keluhan anaknya sering panas nih, sering demam. Jadi ketika anak sering demam tanpa ada penyebab jelas, itu artinya dia nggak lagi batuk pilek, dia nggak lagi diare, dia nggak lagi apa, tapi dia sering demam. Nah, ini salah satu indikasi terjadinya infeksi di saluran kemih. Nah, kadang-kadang orang nggak aware ya, nggak paham gitu bahwa infeksinya di saluran kemih karena dia kan posisinya di bawah dan tertutup, gitu Mas. Nah, ketika anak sering demam tanpa sebab yang jelas, ada kemungkinan penyebabnya adalah dari fimosis tadi dan infeksi. Gitu. Jadi ada dua indikasi itu yang biasanya kalau periksa ke dokter anak atau ke dokter umum disarankan untuk segera disuntik. Berapapun usianya. Ini ada yang baru gabung dokter, mohon maaf tuh coba dibaca sendiri tuh dokter. Oke. Ya Om Ganteng dan Pak Dokter, kalau usia ideal anak disunat berapa ya? Balik lagi seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa usia sunat ini memang nggak ada batasannya, tapi dilakukan lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena pada saat masih bayi atau masih anak-anak ini kan masih masa pertumbuhan optimal. Ketika masa pertumbuhan optimal, kalau ada kerusakan jaringan di tubuh kita itu penyembuhannya akan relatif lebih cepat karena dia masih masa pertumbuhan. Begitu juga dengan kaitannya dengan disunat. Ketika disunat itu kan ada jaringan yang kita ambil, kulit yang kita ambil, dan itu butuh recovery untuk penyatuan antara kulit luar dan kulit dalam. Nah, semakin si anak ini semakin kecil, recovery-nya ini relatif lebih cepat, gitu. Jadi lebih cepat lebih baik, tapi secara batasan nggak ada batasan usia. Baik. Orang Sunda konon katanya kalau disunat itu suka lebih kecil dan hasilnya jadi orangnya kecil gitu ya. Maka disunat itu harus tepat, misalkan mau menjelang SMP gitu ya. Dan itu akan jadi bongsor. Gimana masalah itu? Jadi ini kebetulan saya juga tergabung di ASDOKI ya, Asosiasi Dokter Khitan Indonesia gitu ya. Nah, di sini saya juga jadi bagian pengabdian masyarakat. Artinya saya sering mengadakan kegiatan sunatan massal di seluruh Indonesia, mengkoordinir ya. Nah, memang benar kita setiap wilayah ini punya kebiasaan umur yang berbeda-beda. Kalau di Jakarta ini mungkin karena masyarakatnya terlalu majemuk, jadi usianya dari kecil sampai gede ada gitu ya, sampai di SMP, SMA yang sunatan massal ada juga. Tapi benar, ketika kita mengadakan sunatan massal di Sukabumi lah katakanlah, itu paling gede itu anak umur 4 tahun. Gitu, rata-rata umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, anak yang baru-baru jalan itu udah dibawa untuk disunat. Itu benar. Dan ketika kita di Jawa Tengah itu udah usia-usia lulus SD, kadang-kadang SMP kayak gitu ya. Nah, jadi perlu saya tegaskan bahwa usia sunat nggak akan mempengaruhi fisik anaknya, nggak akan mempengaruhi. Enggak. Sekarang gini aja, kalau sekarang ini tren sunat ini bukan cuma di Indonesia. Di Amerika pun ketika sekarang bayi lahir itu banyak yang langsung disunat. Itu tinggi-tinggi juga gitu. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Katanya anak setelah disunat jadi akan cepat gede, enggak juga gitu. Cuman mungkin secara psikis ketika si anak ini sudah disunat, dia secara psikis akan merasa, wah saya udah besar nih gitu. Dia berperilaku layaknya orang yang lebih besar gitu. Nah, secara psikis itu yang akhirnya mungkin berpengaruh secara langsung atau nggak langsung ke fisiknya. Gitu. Oke, puas ya. Jadi, ternyata itu hanya sebuah mitos saja. Memang umur segitu memang usianya pertumbuhan sih. Baik, kalau begitu ada kata-kata mutiara mungkin tentang sunat sedikit. Oke, jadi untuk ayah dan ibu yang memang punya niatan mau nyunatin anaknya, jangan takut karena metode sunat sekarang ini sangat beragam dan sunat sekarang ini nggak seperti dulu. Prosesnya sangat cepat dan penyembuhannya relatif lebih cepat gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ketika anak sudah minta sunat, cepet-cepet disunatin. Karena kalau ditunda-tunda, si anak ini suatu saat mungkin ketika mau disuruh sunat akan jadi susah. Gitu. Ya, itu aja sih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.